Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngebahas manhwa yang berjudul. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Melihat Junjun yang saat itu menantang Soyun di hadapannya, orang-orang pun kemudian berkata, gak mungkin ada peluang kemenangan bagi Soyun. Siapa yang akan memilih dirinya? Apa gunanya mementingkan hal itu? Soyun udah pasti akan kalah di sini. Karena Junjun mungkin bisa membunuh 20 Soyun sekaligus. Junjun pun kemudian berkata, aku akan mulai. Junjun pun saat itu langsung melesat untuk memberikan serangan kepada Soyun. Dan ketika sampai di depan Soyun, Junjun pun berkata, perhatikanlah baik-baik. Inilah yang namanya teknik sebenarnya. Tetapi Soyun yang melihat serangan yang datang ke arahnya itu pun langsung menghindar dan kemudian berkata, ini tidak terlalu buruk. Tapi tidak peduli seberapa mencolok atau kuatnya serangan itu tidak berguna ketika kau tidak bisa mengenai lawanmu. Junjun yang saat itu kepalanya dihantam oleh Soyun pun langsung terpental ke tanah. Melihat hal itu, Junjun pun merasa kalau itu adalah penghinaan besar padanya. Junjun pun kembali melesat ke arah Soyun untuk memukulnya. Tetapi Soyun dengan mudah melancarkan serangan balik ke arah Junjun yang membuat Junjun pun sampai terbaring lagi ke tanah. Soyun pun kemudian berkata, belajarlah bagaimana cara menyerang lawan dengan benar dan berhentilah bersikap bodoh seperti itu. Melihat hal itu, si pelayan pun langsung kesal dan berkata, kemampuannya memang sangat mengerikan. Dia pun kemudian memanggil kedua bawahannya dan meminta mereka untuk memakan sebuah pil untuk melawan Soyun. Para bawahannya yang melihat itu pun hanya bisa mematuhinya. Di sisi lain, tetua besar yang melihat itu pun berkata di dalam hati, jadi kau mau main curang secara terang-terangan sekarang. Di sisi lain, Mansok saat itu terus mendukung Soyun dari bawah arena. Namun gak lama setelah itu, kedua orang yang disuruh pelayan sebelumnya pun langsung masuk ke arena sambil berkata, aku adalah Seo Yongjim dan aku adalah Baekho, ingin meminta arahan dari Tuan Muda. Melihat hal itu, Mansok pun jadi kebingungan kenapa mereka tiba-tiba ada di sini. Soyun yang mendengar hal itu pun langsung bertanya, siapa mereka sebenarnya? Mansok pun jelasin, Seo Yongjin dan Seo Baekho adalah cucu dari Seo Sanggu karena mereka terlahir dengan bakat alami untuk berkultivasi. Mereka saat ini adalah murid keluarga Seo yang paling menjanjikan. Juga dikatakan bahwa mereka memiliki teknik fusion yang hanya dimiliki oleh para Demon Beast. Jika mereka menggabungkan kemampuan pertarung mereka, kekuatan mereka akan meningkat 2 kali lipat. Mendengar itu, Soyun malah tersenyum santai dan berkata, kalau begitu aku harus lebih serius kali ini. Gak lama setelah itu, Yongjin dan Baekho pun langsung melepaskan kekuatan besar mereka. Melihat hal itu, Geo Mujit pun sangat kaget dan berkata di dalam hati, ternyata selain si Soyun, ada 2 anak dari keluarga Seo yang telah mencapai tingkat mortal menengah. Ini mungkin adalah keluarga yang cukup hebat di sini. Gak lama, datanglah Han Pong yang berkata, mereka berdua adalah cucu Seo Sanggu. Tuan Geo Mujin harus tenang aja, karena mereka mungkin bisa mengalahkan Soyun sebelum Soyun menghadapi diriku. Dan setelah itu, pertarungan pun langsung terjadi. Yongjin dan Baekho pun langsung melepaskan kekuatan fusion mereka sambil memakan pil yang sebelumnya mereka dapatkan. Dan setelah itu, keduanya pun langsung melesat dengan sangat cepat ke arah Soyun. Melihat keduanya yang saat itu bergerak cepat ke arahnya, Soyun pun kemudian berkata di dalam hati,
mereka menggabungkan teknik yang sangat berbeda. Aku tidak boleh ceroboh. Setelah itu, serangan yang bernama Ultimate Move pun langsung dilancarkan ke arah Soyun. Soyun yang melihat serangan yang datang ke arahnya itu pun langsung menangkis kekuatan dari Baekho dengan melancarkan tinjunya kembali tepat ke arah Baekho. Dan Soyun pun kemudian berkata, "Bukan begitu cara menggunakan teknik fusion." Mendengar itu, Baekho pun menjadi kesal dan berkata, "Apa maksudmu? Beraninya kau bersikap arogan di depanku? Terimalah ini." Serangan kuat pun saat itu kembali menghantam Soyun di sana. Akan tetapi, Soyun bisa dengan mudah menghindari serangan itu hanya dengan melompat ke arah belakang. Dan kemudian Soyun pun kembali melesat ke udara sambil melancarkan serangan yang sangat mengerikan. Melihat itu, Baekho pun berkata, "Itu hanyalah trik yang sangat murahan." Namun gak lama setelah itu, terdengarlah teriakan yang sangat keras di arena karena ternyata Yongjin terkena serangan dari Soyun dan sampai berteriak kesakitan. Yongjin pun kemudian berkata, "Baekho, kau harus hati-hati. Sialan itu tidak mudah untuk dikalahkan." Soyun pun kemudian kembali turun ke bawah sambil berkata, "Apakah sudah selesai? Hanya ini yang bisa kalian kerahkan untuk melawanku." Baekho yang melihat Yongjin terluka parah itu pun langsung marah sama Soyun dan berkata, "Dasar sialan, aku tidak akan pernah membiarkan kau pergi dari sini." Dia pun saat itu melepaskan kekuatan besarnya dan langsung melancarkan serangan kembali ke arah Soyun. Dan terlihatlah aura-aura yang sangat mengerikan langsung melesat menyambar Soyun yang ada di depannya. Ini bahkan sampai menciptakan ledakan yang cukup besar tepat di arena tersebut. Namun gak lama, Soyun pun malah keluar dari ledakan itu dan kembali melancarkan serangannya ke arah Baekho. Bahkan setelah itu, Soyun pun kembali melepaskan auranya untuk menahan Yongjin yang saat itu sedang terluka. Mereka berdua pun seketika langsung ada dalam genggaman Soyun. Dan saat itu, keduanya pun langsung berteriak kesakitan. Dan gak lama setelah itu, mereka berdua pun langsung dikalahkan dalam sekejap. Melihat hal itu, Geomujin pun berkata di dalam hati, "Seperti dugaanku, mataku tidak salah. Dia adalah orang yang sangat berpotensi." Hanpong yang melihat hal itu pun menjadi kesal karena dirinya gak nyangka Soyun bisa menang dalam pertarungan itu. Di sisi lain, para prajurit yang melihat itu pun tiba-tiba bersorak. Itu adalah pertarungan yang sangat hebat. Tuan muda Soyun bisa menang. Baekhe yang melihat pertarungan itu pun jadi kaget dan berkata, "Apa yang baru saja kulihat? Apakah dia benar-benar Soyun yang ku kenal?" Dan kemudian Soyun pun berkata kepada Yongjin dan Baekho, "Kalian telah menyia-nyiakan kemampuan kalian." Mendengar itu, mereka berdua pun langsung menjauh dari Soyun. Soyun pun kembali berkata, "Keluarga Seo kami bangga dengan kemampuan fusion kalian, tapi kalian berdua malah curang dengan memakan pil sebelum pertandingan dimulai. Jika hal ini terjadi lagi, kalian berdua akan dihukum. Dan orang yang memberikan pil itu juga akan dihukum sangat berat." Mendengar hal itu, mereka berdua pun langsung memberikan hormat kepada Soyun sambil berkata, "Terima kasih atas kemurahan hati tuanku. Saya akan mengingat apa yang Anda katakan pada kami. Terima kasih tuan muda." Tetua keempat yang awalnya nggak punya respek sama Soyun pun jadi kesenangan dan berkata, "Karena tuan muda Soyun telah memenangkan semua pertandingan, mulai hari ini dia resmi telah menjadi kepala keluarga Seo yang baru." Mendengar itu, Hanpong pun langsung menghentikan perkataan itu sambil berkata, "Kenapa kau terburu-buru? Tidakkah sulit mengalahkan beberapa preman seperti itu? Kau harusnya menantangku di akhir, bukankah begitu Soyun?"
Soyun yang mendengar hal itu pun kembali berkata, "Itu memang benar. Aku sedang menantikan momen ini dan mengalahkanmu karena telah menghina adikku. Dan pertandingan akan segera dimulai." Di sisi lain, Geo Mujin saat itu bertanya pada Baekhae, "Baekhae, menurutmu siapa yang akan menang di sini?" Mendengar itu, Baekhae pun berkata, "Tentu saja dengan kultivasi yang lebih tinggi, saudara Hanpong lah yang akan menang. Tidak ada seorang pun yang ada di sini yang mampu mengalahkan saudara Hanpong." Shin pun kembali ke arena pertarungan. Hanpong yang melihat Soyun itu pun langsung bertanya, "By the way, aku sebenarnya penasaran apa tingkat kultivasimu?" Soyun yang mendengar itu pun menjawab pertanyaan dari Hanpong dengan berkata, "Aku ada di tahap dasar material enchantment. Jadi kenapa?" Dan kemudian Soyun pun berkata di dalam hati, dia bahkan tidak sadar kalau aku berada di tahap material enchantment. Kenapa itu bisa terjadi? Namun gak lama, Hanpong pun malah tertawa dan berkata, "Sekarang aku sudah mendengarnya. Sepertinya apa yang kau tunjukkan selama ini bukanlah kemampuan, tapi lebih seperti keberuntungan semata." Hanpong pun saat itu kembali melepaskan kekuatannya sambil berkata, "Kalau begitu, mari kita lihat. Apa kau bisa menghentikan gerakan ini dengan menggunakan keberuntungan itu?" Advanced Combat Skill Frozen Sky. Seketika, gelombang es abadi saat itu langsung bergerak ke arah Soyun. Kekuatan dari gelombang itu sangat mengerikan, yang bahkan membuat semua orang-orang yang ada di arena sampai kabur. Karena jika nggak kabur, orang-orang yang ada di sana bisa membeku. Namun sulit bagi Eun dan Mansok untuk kabur dari sana. Melihat itu, Soyun pun langsung melindungi mereka dan membeku di depan mereka. Tetua besar yang melihat kejadian itu pun jadi khawatir pada Soyun. Dan kemudian Hanpong pun berkata, "Apa ini tingkat kemampuanmu? Aku sungguh menilaimu terlalu tinggi." Namun gak lama setelah itu, serangan es abadi yang dilancarkan oleh Hanpong pun mulai meleleh. Soyun pun kemudian berkata, "Sekarang adalah giliranku yang menghajar dirimu." Soyun pun saat itu langsung menghancurkan semua es abadi yang menyelimuti tubuhnya. Dan setelah itu, Soyun pun memadatkan kekuatannya sambil berkata, "Apakah kau sudah siap?" Melihat serangan yang datang ke arahnya, Hanpong pun bertanya, "Kenapa kau bisa menyerangku tanpa rasa takut? Sini kau akan kubunuh." Kedua kekuatan mereka pun saat itu berbenturan dengan sangat dahsyat. Dan tanpa basa-basi, arena pertarungan itu pun bahkan sampai hancur di sana, yang membuat Hanpong dan Soyun pun sampai terjatuh. Soyun pun saat itu melepaskan asap tepat di arena. Melihat itu, Hanpong pun berkata, "Apa kau kira kau bisa menghalangi pandanganku dengan asap rendahan seperti ini? Apakah kau takut padaku? Berhentilah bersembunyi dan keluarlah." Hanpong pun kembali melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Soyun. Soyun yang melihat serangan datang ke arahnya itu pun berkata, "Seranganku bahkan tidak berpengaruh padanya. Sebenarnya dia cukup hebat. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain selain menggunakan teknik ini." Hanpong pun saat itu langsung melesat ke udara dan membuat semua asap di sana menghilang. Tiba-tiba, terlihatlah rantai-rantai berwarna biru yang mengelilingi seluruh tubuh dari Soyun. Soyun pun saat itu langsung melepaskan serangan terkuatnya saat ini, yang bernama Blasting Explosive Reversal Enchantation. Seketika, muncullah kubah yang melindungi seluruh arena. Dan melihat itu, tetua besar pun menjadi kaget dan berkata di dalam hati, dia membuat udara membeku dalam sekejap dan energi spiritual di udara menjadi bergejolak. Ini adalah kendali yang sangat luar biasa. Di sisi lain, Hanpong yang tidak mau kalah itu pun langsung melepaskan kekuatannya, tapi tetap dikalahkan oleh Soyun saat itu. Hanpong pun kemudian berkata di dalam hati,
Aku tidak pernah membayangkan kenapa dirinya menjadi sekuat ini. Han Pong saat itu masih tidak mau kalah dan kembali melepaskan serangan es abadi kepada Soyun sambil berkata, "Aku tidak menyangka harus menggunakan teknik ini hanya untuk melawanmu." Melihat teknik terkuat dari Han Pong yang dilepaskan ke arah Soyun, Soyun pun jadi kaget dan berkata, "Aku tidak bisa menghindarinya." Soyun yang terkena serangan itu pun sampai terpental. Dan kemudian Soyun pun berkata, "Aku terkena serangan sebelum aku sempat bertarung." Han Pong yang melihat Soyun sedang tidak berdaya itu pun kemudian berkata, "Lihatlah perbedaan antara kau dan diriku. Akui saja kekalahanmu dan bersiaplah untuk mati." Soyun yang mendengar itu pun langsung memadatkan aura di telapak tangannya dan kemudian berkata, "Apa yang kau bicarakan? Aku bahkan belum memulainya. Kau kira aku bisa mati semudah itu?" Han Pong pun saat itu kembali melepaskan kekuatan terkuatnya ke arah Soyun. Tapi di sisi lain, Soyun juga melepaskan kekuatan terkuatnya 10 kali lipat dari sebelumnya. Dan dua kekuatan besar pun saat itu terus berbenturan yang menciptakan gelombang kejut yang sangat mengerikan. Namun pada akhirnya, serangan dari Soyun pun hancur oleh naga dari si Han Pong. Han Pong yang melihat dirinya menang itu pun berkata, "Setelah semua ini, kau tidak lebih dari sampah." Namun Soyun saat itu hanya diam melihat serangan yang datang ke arahnya. Dan sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Serangan dari Han Pong sebelumnya pun hancur secara misterius. Han Pong yang melihat hal itu pun bertanya-tanya kenapa serangannya bisa hancur. Namun Soyun di sisi lain malah dengan santai tersenyum. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!